sebagai staf kesatuan pengaman usaha kebangsaan. Jadi staf KPLP ini sebenarnya adalah salah satu unsur pengamanan yang bisa dibilang dinamis, berbeda dengan bentuk pengamanan seperti acara Bapak Yudi, yang dimana jika pengamanan ditempatkan pada suatu pos pimpinan, ya di situ dia bertanggung jawab. Sedangkan untuk staf KPLP, dia dinamis, bisa di mana aja, bisa di lapangan, tapi memang lebih banyaknya di dalam ruangan, terutama di bidang administratif. Kemudian pengimplementasian dari tugas dari posisi saya sebagai staf KPLP, yakni yang pertama dalam menjalankan tugas kita menerapkan nilai akuntabel, karena di staf KPLP jika terjadi suatu kejadian kita wajib membuat laporan kejadian, karena laporan kejadian tersebut harus berdasarkan data yang ada dan dibuat dan tidak berubah-ubah demi kepentingan kelompok atau kepentingan dari seseorang yang ingin mengajukan data tersebut. Kemudian kita harus juga mempertanggungjawabkan dari laporan yang kita buat. Dari awal mereka kejadian, kita harus melaporkan kepada pimpinan. Kita wajib mempertanggungjawabkan laporan yang kita buat tersebut. Kemudian selain itu staf KPLP juga diwajibkan untuk loyal dalam artian di sini loyal terhadap organisasi, yaitu keamanan di lembaga masyarakat. Jadi harus siap sedia ya, semisal salah satu pengamanan yang sakit ataupun sakit, kita bisa dibilang wajib dan siap selalu untuk menggantikan kekosongan yang ada di pengamanan demi terciptanya kondisi yang aman dan tertib di lembaga pemasyarakatan nasional. Kemudian kita juga wajib menerapkan nilai kolaboratif. Kenapa? Karena di jajaran pengamanan itu terdiri dari beberapa anggota yang berlatar belakang yang berbeda juga, beda-beda suku, beda-beda ras, tempat, dan lain-lain. Sehingga kita wajib menerapkan nilai kolaboratif di desa. Jadi kita tidak bisa melakukan etisan tertentu atau sesuatu tertentu. Kita wajib berkolaboratif demi terciptanya lingkungan kerja yang baik zaman dan Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasan dari Bapak Elang. Berarti pengamanan KPLP ini tidak hanya dilakukan di lapangan ya, tetapi didukung juga administrasi yang akurat. Betul sekali. Dan itu harus sesuai fakta di lapangan. Berarti ada 3 poin akhlak yang dominan di KPLP ini, yaitu akuntabel, loyal, dan kolaboratif. Terima kasih Bapak Elang atas informasinya. Yuk. Selanjutnya kepada narasumber kedua, mari kita kulik terkait nilai-nilai berakhlak di staf registrasi. Apa saja sih Ibu penerapan nilai dan akhlak ini dalam bidang registrasi? Mohon dijelaskan kepada Chris. Sebelumnya terima kasih Bu Desi. Sebenarnya di registrasi itu sendiri itu sangat kompleks ya. Tugas kami itu meliputi pengelolaan data warga binaan, pencatatan masa pidana, kemudian usulan remisi, serta administrasi lainnya yang berkaitan dengan status hukum warga binaan itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, nilai akuntabel itu menjadi hal utama karena setiap data yang kami input itu harus benar dan sesuai dengan dokumen hukum yang berlaku. Kemudian nilai kompeten juga harus terus ditingkatkan dengan mempelajari regulasi terbaru terkait nilai pemasyarakatan, remisi, asimilasi, dan hak-hak warga binaan. Kemudian nilai orientasi pelayanan juga diwujudkan dengan memberikan informasi yang jelas dan cepat kepada warga binaan maupun keluarganya terkait administrasi yang mereka lakukan. Jadi ketelitian dalam bidang registrasi ini sangat penting ya. Iya, benar sekali. Kesalahan data sekecil
atau software yang telah diberikan, apa sih yang kita ketahui tentang tata usaha dan umum? Bagian tata usaha memiliki pendukung administrasi perkantoran, pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, serta kebutuhan operasional kantor. Kebutuhan operasional kantor itu meliputi banyak hal, termasuk ATK, termasuk alat-alat tulisan kantor, termasuk perlengkapan untuk sarana prasarana kantor disediakan oleh. Dalam menjalankan tugas, kami itu menanamkan nilai harmonis dalam segala pekerjaan yang kami lakukan. Nilai harmonis yang kami lakukan tersebut mencakup kebersamaan, kekeluargaan, agar terciptanya lingkungan kerja yang baik, lingkungan kerja yang tentram tanpa ada penyelewengan sedikit pun gitu. Kemudian masuk dalam nilai adaptif. Nilai adaptif ini juga sangat berperan penting karena pada saat ini untuk masalah administrasi tersebut memerlukan keahlian di bidang IT. Jadi kita sebagai pegawai negeri sipil ini mau tidak mau kita harus mempunyai niat untuk belajar untuk kedepannya bagaimana kita selalu mengulik untuk hal-hal dalam bidang IT. Kemudian selain itu kami juga menjalankan nilai yang bertanam pada orientasi pelayanan. Dalam hal ini pelayanan yang kami lakukan termasuk melayani keluarga warga binaan saat berkunjung, bagaimana alur kunjungan yang harus diikuti sesuai SOP yang berlaku, lalu kemudian pelayanan kepada sesama rekan kerja, apa saja kebutuhannya, kebutuhan kantor atau kebutuhan gedung misalnya. Mungkin begitu saja. Wah, berarti bagian umum ini walaupun bekerja di balik layar, mereka ini punya peran penting untuk menjalankan organisasi. Betul. Terima kasih ya atas jawabannya. Kita berdoa. Selanjutnya kita masuk ke narasumber keempat, yaitu Bapak Juliadi Rahmadi sebagai anggota jaga. Bagaimana sih Bapak penerapan nilai berakhlak saat menjalankan tugas jaga dan Baik, terima kasih. Saya akan menjawab nilai berakhlak yang akan disampaikan. Sebagai anggota jaga, tugas utama kami adalah menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan lembaga pemasyarakatan, melakukan patroli dokumen, pengawasan warga binaan, serta melaksanakan pelaksanaan tugas. Dalam pelaksanaan tugas, nilai loyal diwujudkan dengan menjalankan perintah kedinasan sesuai aturan dan menjaga integritas sebagai petugas pemasyarakatan. Nilai akuntabel diterapkan melalui pelaporan setiap kegiatan dan kejadian secara hukum serta tepat waktu. Kemudian nilai berorientasi pelayanan diwujudkan dengan memberikan pelayanan yang humanis pada warga binaan maupun masyarakat yang datang sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, nilai kolaboratif sangat diperlukan karena keamanan lapas merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan koordinasi antar penjaga dan seluruh subseksi. Sekian penjelasan dari Terima kasih Bapak atas penjelasan yang menarik sekali ya Bu Nesa. Jadi keamanan lapas itu, keamanan yang kondusif itu merupakan hasil dari bapak-bapak penjagaan secara menyeluruh dengan seluruh petugas ya. Berarti kolaboratif dan kerjasama itu sangat penting ya. ya benar sekali. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Itulah tadi penjelasan yang sangat menarik dari narasumber kita. Sebelum diskusi pada hari ini,
Kemudian kalau dari bagian tata usaha dan umum, nilai berakhlak mendorong terciptanya lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Baik, terima kasih. Saya akan jawab nilai akhlak yang akan saya sampaikan. Sebagai yang kita jaga, tugas utama kami adalah menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pada kesempatan. Melakukan patroli kepolisian, pengawasan warga binaan, serta melaksanakan segala tugas. Dalam pelaksanaan tugas, nilai loyal diwujudkan dengan menjalankan perintah kedinasan sesuai aturan dan menjaga integritas sebagai petugas pemasarakatan. Nilai akuntabel diterapkan melalui pelaporan setiap kegiatan dan kejadian secara utuh serta tepat waktu. Kemudian nilai berorientasi pelayanan diwujudkan dengan memberikan pelayanan yang humanis pada warga binaan maupun masyarakat yang datang sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, nilai kolaboratif sangat diperlukan karena amanah lapas merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan